Legenda ganda putra Indonesia Chandra Wijaya menilai generasi penerus sektor ganda putra masih sedikit di tanah air. Ganda putra Indonesia pernah berada di masa kejayaan dengan menempatkan 3 wakil di jajaran 5 besarnya melalui Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, lalu Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Namun setelah Marcus dan Kevin pensiun, Fajar dan Rian menjadi ganda putra nomor 1 Indonesia tidak tampil dengan stabil dalam persaingan ganda putra dunia. Pemain di bawah mereka, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Daniel Martin, dan Leo Likanando juga belum bisa menembus persaingan papan atas meski secara performa juga tidak buruk. Setelah itu, belum muncul ganda putra muda Indonesia potensial untuk ke depan. Ya, kita juga bahkan melihat alternatif para pemain junior diangkat lagi sebab pemain yang ada sekarang ini masih kurang dan bahkan perlu lebih banyak, kata Chandra kepada media termasuk bolasport.com di sela konferensi pers Yonex Channels Double Special Conference. Tinggal dikonotasikan sendiri ya, artinya para pemainnya juga harus lebih keras lagi latihannya. Setelah Olimpiade Paris 2024 lalu, pelatih ganda putra nasional Indonesia Ariano Miranat melakukan bongkar pasang 2 pasang ganda putra yakni Muhammad Sohibul Fikri, Daniel Martin, serta Leo Likanando dan Bagas Maulana. Di mana dalam 2 turnamen yang diikutinya, mereka cukup mampu berbicara banyak. Ya, lebih-lebih dari sosok Leo Likanando dan Bagas Maulana yang berhasil menjadi juara di ajang Korea Open 2024. Kalau melihat permainannya masuk, mampu bersaing, kalau menurut saya kelihatannya sulit, berat. Kelihatannya ada yang hilang, ada yang tidak bisa. Ya, tetapi sebetulnya kita melupakan. Tutur Chandra Wijaya. Regenerasi kita hilang karena kita meleset. Kita tidak komitmen atau tidak konsisten. Perlu profesionalisme, seperti apa terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab kepada, ya katakanlah kepada lingkungan, bangsa dan juga negara, kata Chandra Wijaya menambahkan. Itu dari awal harusnya dibentuk. Saat ini banyak turnamen bisa dipilih, tetapi sekarang yang harus diutamakan adalah merah putih, dinaikkan atau Indonesia Raya dinyanyikan, katanya lagi. Saya kira lebih ke sana, hubungannya juga harus ke pemerintah juga, dan kerjasama dengan PBSI harus semakin baik. Ucap peraih medali emas ganda putra dan Olimpiade Sydney 2000 bersama Tony Gunawan itu. Chandra Wijaya lalu menceritakan apa yang dia rasakan saat menjadi mentor di tim ad hoc PBSI untuk persiapan Olimpiade Paris 2024, di mana ganda putra meneruskan posa gelar medali setelah terakhir kali diraih Marcus Gideon dan Hendra Setiawan pada Olimpiade Beijing 2008. Saya inginnya sudah move on, tetapi masih ini terus karena saya juga kepikiran. Dan tentu saya juga ikut sedih karena latihannya cukup maksimal, usahanya bagus, tutur Chandra Wijaya. Bahkan 10 hari di Kamleng, saya melihatnya sendiri. Ini saya review ya. Artinya saya melihat Fajar dan Rian, Gregoria dan teman-teman lainnya luar biasa. Persiapan mereka juga sudah bagus sekali, bagus banget bahkan. Ya memang mereka persiapannya sudah bagus. Mungkin saya lihat juga strategi cara bermain juga yang perlu diperhatikan, tentunya dikaji ulang kan. Dan juga sekaligus dari kebiasaan juga, katanya menambahkan. Kebiasaan yang saya bilang, ya junior kami ini, jangan sampai tidak siap, karena memang bertahap, saingannya berat kan. Tanggung jawabnya juga berat, mentalnya harus kuatlah ke depan. Alasannya, kita punya silsilah yang kuat, track record yang luar biasa. Tradisi emas itu pasti beban. Sekali lagi, Olimpiade ini luar biasa sekali. Persiapan yang terakhir kemarin juga biasa saja. Mungkin anak-anak konsentrasinya saja. Ya mungkin ya karena juga sudah cukup lama dan jauh di Eropa kan. Perubahan kondisi bisa terjadi. Saya kira pertimbangannya kalau persiapan maksimal, masing-masing pribadi yang tahu apa kekurangannya. Untuk Olimpiade Los Angeles 2028, pria berusia 48 tahun itu mengatakan bahwa persiapan harus dilakukan sejak sekarang. Untuk Fajar dan Rian, apakah perlu divisa? Ini sih masalah teknis. Kalau di lapangan saya lihat banyak pertimbangannya juga. Partnernya siapa? Beda umurnya. Ini tidak mudah harus dibahas sama-sama, kata Chandra Wijaya. Mereka juga harus bersama. Dan yang lebih penting lagi, regenerasi untuk 5-10 tahun ke depan. Bukan hanya di Los Angeles saja,
Menurut saya, karena kalau boleh kita melihat Indonesia, negara bulu tangkis, potensinya banyak kok. Tetapi sekaligus untuk saya, kalau kita lengah atau menyepelekan pembinaan yang berjalan sekarang, mohon maaf, banyak sekali termasuk turnamen-turnamen yang vakum. Apalagi saat COVID kan, yang sempat saya adalah masalah regulasi. Ayo PBSI, sekarang artinya juga harus bisa lebih baik lagi ke depan, mendukung setiap atlet yang ingin bertanding dan maju. Ya tentunya diberikan kesempatan yang sama. Pemain di setiap klub potensinya itu harus diberikan kesempatan yang sama. Dan dalam menyambut baik Ketua Umum PBSI 2024-2028 Muhammad Fadil Imron yang mengatakan bahwa persiapan Olimpiade 2028 akan dimulai 4 tahun dari sekarang. Bagus sekali, saya selama ini profesional atau di luar. Saya sebagai mantan atlet memperhatikan juga pastinya, karena harus bergotong royong juga kan. Ucap Chandra Wijaya. Hal yang menjadi visi misi Pak Fadil ketika tim ad hoc ini dibentuk juga sudah luar biasa. Saya pribadi mengapresiasi beliau, sangat menyetujuinya. Ya idolanya persiapan 4 tahun. Sekarang yang perlu dipersiapkan lagi seperti yang ditanyakan tadi. Pemainnya siapa yang mumpuni, siapa yang siap, yang ditugaskan untuk merah putih meraih emas. Itu tidak mudah loh, kata Chandra Wijaya menutup percakapan.